kita menunjukkan pada dunia satu bahwa ini salah satu mega project terbesar di dunia saat ini. Dan dunia sedang memerlukan itu. Kenapa? Habis COVID. Ya kan? Banyak proyek nggak ada. Begitu, sementara waktu COVID itu banyak dana idle kan. Iya. Mau ditaruh di mana ya? Dicari tempat pasti yang kredibel untuk ditaruh investasi. Itulah sebabnya IKN dibangun dengan konsep hanya 20% APBN, 80% diharuskan dari inisiatif pembidanaan lainnya, investasi KPBU, swasta ataupun dengan bantuan negara lain. Ya, jumlah penduduk tidak mencerminkan otomatis sebagai market sebetulnya. Makanya marketnya itu di Three Cities konsepnya minimal. Sekarang saja kan Balikpapan sudah hampir 900.000 ya. Samarinda 600.000. Udah 1,5 juta itu potensial market. Di mana dibangun aksesibilitas yang membuat Balikpapan Nusantara itu tinggal 40 menit. Ya, dengan adanya tol ya. Dengan tol baru. Jadi itu yang nanti kita jadi maintain penduduk 2 juta not necessarily sebagai the only market for any businesses in IKN. Sobat Panengian, saya mengundang seorang profesional yang berlatar belakang hukum, ilmu hukum ya. Dari sejak tahun 1993, berarti kalau bisa dibilang 93 sampai 2023, berarti udah 30 tahun ya. Udah ya malang melintang jabatan yang sudah dilalui. Tapi pertama kali dia menjadi bagian dari sekretariat negara ya. Jadi bisa dikatakan ya orang seknek lah. Nah, kemudian dia tahun 2000 menjadi pejabat di BPPN, Badan Penyihatan Perbankan Nasional. Ketika itu saya jadi konsultan di BPPN di bidang properti. Jadi sering ketemu tapi ya lupa-lupa ingat. Tapi karena tahu divisinya ya saya pasti ngerti lah bagaimana seorang berlatar belakang hukum. Karena di BPPN itu kan syarat dengan masalah hukum ya. Sampai tutup pada tahun 2004. Nah kemudian tahun 2005 dia dipanggil menjadi seseorang bagian dari El Nusa, perusahaan Pertamina ya. Sejak 2005, kira tahun di situ dia bekerja di law firm. Law firm itu berarti sebagai konsultan hukum ya, mungkin dengan pengalamannya di BPPN. Kemudian dia mengambil S3 di sela-sela bekerja, selesai dia pada tahun 2012. Dan di situ dia langsung masuk kampus. Karena S3 itu kan dokter memang itulah. Ya, memang harus mengajar lah, kalau dokter yang benar itu harus mengajar. Jangan dokter untuk pencitraan ya kan. Dia mengajar di Universitas Juanda Bogor, di Universitas Pancasila, dan di Universitas Indonesia. Dari mulai S1 sampai S3 lah itu pasti dia terlibat di sana ya. Kemudian tahun 2022 menjadi Dewan Pengawas Kemayoran, ya kawasan Kemayoran. Itu juga di bawah Seknek ya. Jadi dia kembali menjadi orang Seknek ini. Nah, berarti dari Seknek ke Seknek berarti orang ini benar-benar dipercaya. Nah, yang menarik terakhir 1 tahun terakhir ini dia diangkat sebagai sekretaris dari otorita ibu kota negara yang disebut dengan IKN. Ibu kota negara Nusantara, ya ibu kota Nusantara, ya disingkat dengan IKN. Nah, dalam perjalanannya IKN ini kan banyak sekali orang yang bertanya, kapan sih pindah pegawai negeri ke sana? Dan sudah berapa jauh perkembangan dari IKN dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itulah yang akan kita minta dari beliau ini. Saya panggil nama teman saya ini, sobat saya adalah Jaka Santos. Ya. Santos ini kan ini selalu dari luar nih kayaknya nama-nama ya. Gitaris siapa nih? Gitaris Santos juga banyak tuh gitaris. Carlos Santana. Ya, Carlos Santana. Ya kan? Iya kan dari sana ya, dari Brasil ya. Nah, bagaimana Mas Jaka ya selama di IKN selama setahun terakhir ya? Baik. Terpilih jadi sekretaris. Pasti banyak calonnya kan? Mestinya ya. Iya dong. Karena dipilih. Yang kompeten lebih banyak lah istilahnya. Ya, tapi yang akhirnya yang dipilih itu yang paling dianggap
ya paling sesuai lah. Karena kan ini lembaga baru kan, Ya. jadi pasti banyak yang dipertanyakan publik ya. Ya. Nah, kita bisa melihat banyak sekali gagasan-gagasan dari ya pelaku bisnis tentang bagaimana IKN itu ya. Dan terakhir-terakhir ini Pak Jokowi banyak sekali mengundang para investor lokal. Khususnya ada 10 pengembang besar ya. Ya. 10 pengembang besar yang juga bergerak di properti dan non properti juga, tapi ingin berpartisipasi di properti yang dipimpin oleh Pak Guan. Nah, kira-kira bagaimana perkembangan swasta ini sekarang di sana yang berharap membangun properti di sana? Baik, terima kasih Pak Panagian. Ini luar biasa saya bisa ketemu beliau lagi nih setelah 20 tahun ya Pak ya. Setelah 20 tahun yang lalu. 20 tahun ya, 20 tahun tapi saya luar biasa mengikuti dulu beliau tuh membantu kami di BPPN. Ya, dan Sukses menjual program PPAP 1 sampai 5. 5. Ya. Sekitar 8.000 unit. Program penjualan aset properti. Ya. Baik, ini namanya Mas Sobat Panangian ya. Sobat Panangian. Teman-teman Sobat Panangian. Ya. Jadi terkait IKN ini pertama yang perlu kita sama-sama pahami ya. Ya. IKN ini dibangun berdasarkan Undang-Undang 3 2022 tentang Ibu Kota Negara. Ya. Jadi platform berpikir kita bahwa ini ada landasan hukum yang jelas dari negara ini dan itu dibuat oleh legislatif dan presiden tentunya melalui proses yang saya yakin itu kalau kita lihat rekam jejaknya cukup panjang. Bahwa ada dinamika, kontroversi, pro kontra itu semua pembangunan mengalami hal tersebut. 70-an kita lihat pembangunan Taman Mini aja ramai kan gitu ya. Nah, jadi memang pembangunan IKN ini banyak hal baru atau terobosan yang dibuat di dalam Undang-Undang Ibu Kota Nusantara ini. Ya. Jadi memang saya sih sangat menganjurkan bagi para pecinta tanah air kalau ingin mendalami IKN kita harus sama-sama mau membaca secara lengkap undang-undangnya karena di situ kita bisa paham dan tidak mudah digiring oleh isu apapun yang keluar dari relnya itu ya. Nah, jadi di dalam konsep IKN yang dibuat di Undang-Undang 3 2022 ini memang kita membangun ibu kota negara dengan konsep seperti namanya Smart Sustainable Forest City. Ya. Artinya kota hutan cerdas yang berkelanjutan. Ya. Wah, kan itu cita-citanya besar. Dan belum ada di dunia ini kan? Belum ada yang Smart Sustainable Forest City itu belum ada. Kalau Smart City banyak. Banyak ya. Nah, ini bukan sekedar membangun itu, tapi ini bagian dari visi besar untuk Indonesia di 2045. Di mana 100 tahun Indonesia merdeka. Banyak prediksi bagaimana ke depan itu kita akan mempunyai bonus demografi, satu. Kedua, kita juga dianggap sebagai kekuatan ekonomi terbesar keempat di dunia. Ya. Lalu kita mau punya apa? Apa yang bisa kita lakukan di sana? Kita sadari ibu kota yang ada sekarang sudah sangat berat menanggung beban pertumbuhan ekonomi dengan penduduk yang sangat padat. Jawa sendiri sebagai pulau di mana Jakarta berada, itu sudah lebih dari 56% penduduk Indonesia itu tinggalnya di Pulau Jawa. Itu kan, padahal kita punya 17.000 pulau. Ya. 50% lebih hanya di satu pulau. Ya. Itu pun bukan pulau yang terbesar. Ya. Wajar kalau DKI, Jakarta itu jumlah pertumbuhannya, penduduknya juga sangat-sangat padat dan kebayang 23 tahun ke depan itu seperti apa apabila kita tidak menciptakan upaya baru. Epicentrum baru ya. Nah, ini salah satu dasar kenapa filosofi itu kita harus pahami dulu. Nah, lalu kenapa Kalimantan itu semuanya ada di dalam naskah akademik maupun penjelasan undang-undang, pembahasan di DPR juga banyak gitu ya. Tapi yang jelas bukan kenapa Kalimantannya. Apakah membangun ibu kota negara itu punya tantangan atau tidak? Pastinya besar. Karena apa? Kita memindahkan ibu kota 1.200 km lebih. Ya. Udah itu beda pulau. Belum pernah ada negara di dunia melakukan itu. Ya. Artinya apa? Kita mau belajar sama siapa nih? Ya.
Kita kan belajar ke negara maju, mau ke Canberra, mau ke Brasilia, mau tetangga dekat Putrajaya, Myanmar dengan Naypyidaw, Egypt ya New Cairo, Iya, gitu ya, terus Kazakhstan, iya. semuanya berada di dalam satu hamparan. Wilayah. Artinya satu daratan. Iya. Jadi tantangannya sangat berbeda. Tapi mungkin bangsa Indonesia ini kan ditakdirkan sebagai bangsa yang besar sebetulnya. Kita punya riwayat kejayaan Sriwijaya, Iya. Majapahit, Candi Borobudur. Berarti membangun sesuatu yang besar itu bukan sesuatu yang mustahil Iya. buat bangsa kita. Sepanjang kita Komit, confidence, ya. komitmen, confidence, konsisten, Ya, dan persisten pastinya kan. iya, iya dong. Satu tujuan kita capai bersama. Makanya pembangunan ibu kota ini sangat memerlukan seluruh stakeholders itu bergandengan tangan untuk membangun. Nah, dengan konsep yang demikian, kota hutan cerdas berkelanjutan, kita menunjukkan pada dunia satu bahwa ini salah satu mega project terbesar di dunia saat ini. Dan dunia sedang memerlukan itu. Kenapa? Habis COVID. Ya kan? Banyak proyek nggak ada. Begitu, sementara waktu COVID itu banyak dana idle kan. Iya. Mau ditaruh di mananya? Dicari tempat pasti yang kredibel untuk ditaruh investasi. Itulah sebabnya IKN dibangun dengan konsep hanya 20% APBN, 80% diharuskan Dari luar. dari Swasta. inisiatif pembidanaan lainnya, investasi KPBU, swasta, ataupun dengan bantuan negara lain. Nah, itu artinya kita mesti narik orang mau invest. Iya. Untuk itu yang harus dibangun apa? Kepercayaan, kredibilitas. Iya. Lembaganya harus kredibel, proyeknya juga harus kredibel. Iya, iya. Nah, ini merupakan tantangan yang kedua. Tadi setelah kesulitan konsepnya belum pernah ada yang bangun, kita harus membangun kredibilitas. Makanya kita menerapkan prinsip ESG, Environment Social Governance. Ya. Karena kalau otorita sendiri nanti sebagai pengelola dan mau menerbitkan bonds misalnya segala macam, nggak bisa dipercaya bisa menerima mengelola dana, ya nggak akan masuk dana asing. Jadi mimpi untuk membangun ibu kota dengan investasi, kalau kita tidak membangun confidence, komitmen, dan konsistensi serta persistensi yang menimbulkan credibility, Ya. itu pasti nggak akan terjadi. Nah, inilah kenapa Tantangannya. kita perlu meyakinkan kepada semua pihak bahwa kita mampu melakukan itu. Dan saya yakin kita bangsa Indonesia pastinya mampu. Ya. Kita pasti mampu. Kita punya banyak talent, kita punya banyak orang pintar, kita punya banyak orang-orang cerdas yang sudah ada di dalam negeri pun masih di luar. Itu yang mau kita kumpulkan supaya semua sama-sama fokus membangun. Nah, sekarang dalam rencana pemerintah bahwa pada tanggal 17 Agustus 2024 di sana akan diadakan upacara. Berarti kan kantor kepresidenan sudah selesai dong ya? Ya. Pada saat itu ya? Ya. Lalu sekarang airport sedang dikejar juga. Ya, untuk yang bandara VVIP sebetulnya. VVIP, ya dong, bandara VVIP. Karena nanti kan banyak kegiatan yang mengundang duta besar dan lain-lain. Iya. Dan itu kapan selesainya? 2024 sama. 2024. Kemudian kantor-kantor kementerian juga sudah akan kantor-kantor rumah-rumah menteri juga selesai. Sekitar 34. Jadi gini, pertama saya perlu jelaskan bahwa kita akan memindahkan ibu kota 2024, fase pertama pembangunan itu 2022-2024. Ada 5 fase sebetulnya pembangunan ibu kota ini 23 tahun ke depan. Nah, di fase 1 ini yang dimana Pak Presiden mencanangkan sudah bisa upacara di sana, beliau juga akan mencanangkan sudah mulai bisa berkantor di sana. Nah, artinya yang 2024 itu harus selesai apa? Kan gitu kan? Jadi yang diselesaikan di fase pertama itu adalah nukleus dari kawasan inti pusat pemerintahan. Yeah. Jadi kawasan inti pusat pemerintahan itu ada 6.671 hektar. Ya, sebesar BSD. BSD kurang lebih. Tapi itu terdiri dari wilayah 1A, 1B, dan 1C. Nah, yang kita bangun itu adalah di 1A. 1A. 1A itu sekitar 2.200 hektaran gitu sepertiga ya. Jadi 1.000 hektarnya dulu yang selesai. Oh ya, dari 2012. Ya. Jadi yang harus selesai itu 1.000 hektar. Tapi konsepnya dia adalah nukleus, artinya kota inti.
Iya. Kota inti dari kawasan inti pusat pemerintahan ibu kota, kan gitu. Iya, iya, iya. Maksudnya kota inti adalah di dalam area yang dibangun itu ekosistemnya harus lengkap. Iya dong. Kantor pemerintahan yang mau beroperasi ada, lalu infrastruktur sosial dan lain-lain pendukungnya juga harus ada. Kan kalau orang ada tinggal di sana, kalau ada yang sakit, harus ada Rumah dong rumah sakit, sakit ya. yang layak, yang sesuai. Kedua, yang bawa keluarga pindah sekolahnya anaknya cukup nggak? Iya. SD, Sekolahnya SMP, sama nggak? SMA, ya. Jangan sampai sekolahnya degrading. Misalnya di sana sekolah dasarnya misalnya masih tertinggal, wah orang nggak mau pindah nanti. Iya, iya. Jadi harus ada yang bagus juga. Lalu kalau malam minggu kemana? Minggu kemana? Iya. Pasti Ke ada mall. sosial infrastruktur yang harus disiapkan, baik itu entertainment maupun apa Iya, seperti iya. mall gitu. Nah, itulah yang berkaitan dengan tadi investasi swasta yang datang. Iya. Lah, kenapa mereka mau datang kan gitu Iya, kan? iya. Tentunya mereka juga melihat, pertama tadi, pembangunan untuk infrastruktur yang diperlukan supaya government itu bisa beroperasi, beserta ASN-nya pindah, itu harus sudah ada kan. Nah, mereka sudah melihat nih pergerakan kesiapan misalnya istana, kantor presiden, sekretariat negara, lalu pas pampres, nah, itu sudah terlihat semuanya udah lebih dari 50% lah katakan. Lalu bagaimana menteri-menteri? Nah, yang dibangun strateginya adalah kalau membangun 34 kantor kementerian dalam fase pertama mungkin nggak Mungkin. itu realistis kita. Iya. Ya, walaupun kita pakai Bandung Bondowoso mungkin nggak bisa juga gitu ya. Iya, iya. Nah, lalu itu kita membangun 4 kantor Menko, di mana setiap Menko itu ada portofolio menteri di bawahnya bergabung di sana melakukan sharing office. Jadi 4 kantor Menko masing-masing, misalnya Menteri Keuangan, berarti di bawah Kemenko Perekonomian, Iya. satu kantor. Dengan eselon satunya yang mensupport pertama kali dan yang hampir pasti pindah pertama itu kan sekjen-sekjen pasti kan. Karena yang paling melayani menteri terkait. Lalu nanti dipilih eselon 1 yang paling intens diperlukan dalam operasional 1 tahun pertama siapa gitu itu dibagi. Jadi strateginya gitu. Jadi kantor kementerian pindah, sudah bisa pindah sharing office, ASN-nya pindah. Nah, tapi kan harus disiapkan hunian. Maka dibangun juga hunian ASN TNI Polri, karena ada juga TNI Polri yang harus berpindah berjaga di sana kan, melengkapi adanya VVIP, presiden berkantor di sana, Iya, iya. dan itu sebagai ibu kota. Lalu rumah tapak menteri juga dibangun semuanya. Nah, itulah yang ditargetkan per Juni itu sudah mulai pada jadi. Sehingga sudah bisa diisi 2 bulan untuk sekalian persiapan melakukan upacara, sudah bisa ada di sana. Itu Iya. artinya progresnya ya. Nah, kita kalau ingin melihat benar nggak progresnya bisa tercapai itu, bagi yang belum pernah ke sana memang saya menganjurkan lihat, datang. Itu bisa lihat sendiri progres pembangunan. Dan ini kita bekerja, teman-teman PU mengontrol para BUMN karya yang bekerja itu 24 jam, 3 shift. 3 shift. Jadi kalau kita bicara 1 bulan itu berarti sama dengan 3 bulan 3 bulan. kerja. 1 tahun itu sama dengan 3 tahun kerja. Jadi jangan heran kalau banyak capaiannya. Emang 1 tahun itu kayak 3 tahun. Itu aja. Jadi dan yang bekerja kan kita alhamdulillah dikaruniai juga tenaga kerja yang banyak ya. Iya, iya. Jadi kita sekarang ini udah lebih dari 10.000 kayaknya yang bekerja di sana. Iya. Luar Dari biasa seluruh ya. Indonesia dan kurang lebih 2.000-an itu dari Kalimantan. Nah, jumlah karyawan kementerian yang akan pindah ke sana pada tahap 1, anggaplah sampai akhir Desember. enggak, tahun depan maksud saya. Kan kabinet kan Ya, akhir Desember. Oh iya, 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 iya. Kira-kira berapa orang? Sesuai hasil rapat terbatas, rapat internal Presiden dengan para menteri terkait, itu memang dicanangkan 16.990. Oh, jadi sekitar 17.000 ya. ASN TNI Polri ya, 11.000 ASN, 5.000-an itu TNI Polri. Itu tadinya di Perpresnya masih 60.000, Pak. Oh. 60.000. Tapi itu batas optimis yang bisa dicapai. Tapi setelah berhitung dengan termasuk bantuan pembangunan dari KPBU gitu ya, Iya, iya. kecepatan membangun sama kualitas. Kan kadang-kadang kita cepat membangun tuh harus cepat, tepat, selamat. Iya, iya. Nggak boleh mengorbankan kualitas. Jadi
diyakini kayaknya yang paling top bisa diselesaikan itu untuk sekitar 16.000. Itu pun masih bergerak. Ya, artinya 60.000 itu memang target tertinggi yang diberi Presiden, tapi diberikan angka realistisnya sekitar 16.000. Nah, tapi kalau tahun 2025 harusnya udah berapa Udah lebih kira-kira? banyak gitu. Itu bisa kalau 2025 itu Desember. Desember 2025 itu mungkin hunian ASN-nya udah jauh lebih banyak ya, bisa mencapai 200 Wis. tower lebih gitu kan. Ya, Itu ya, udah bisa lebih banyak. berarti bisa 100.000 ya? Ya, kurang lebih ya kalau 200 lebih gitu ya. 2025. Ya. Karena makin ke sana itu peningkatannya itu eksponensial. Jadi kalau awal tuh mungkin kan bertahap, selesai 6 tower, 10, 20, langsung 50, 100 kan. Oke, kita proyeksikan sampai pemilu yang akan datang menghasilkan presiden dan 5 tahun jadi berapa? Oh, kalau 5 tahun, 2029. Kira-kira kalau aja. 5 tahun di fase itu sudah selesai ya. Di fase 2 itu harusnya sudah selesai. Oh. Jadi 1.000 hektar pertama udah selesai. Udah 2.000 ya jadi 3.000 kan? Udah selesai lah itu ya. Ya, udah lebih lengkap di KIPP-nya gitu. Karena di 5 tahun pertama itu bahkan kantor-kantor kementerian mungkin sudah mulai membangun kantor masing-masing. Iya dong. Ya, kan 5 tahun sudah mereka ada di sana. Udah pilih lokasi, udah studi, desain, pengadaan. Ya, karena bagaimanapun gini. Kenapa saya tanya itu? Relevansinya kan begini. Pemerintah siapapun yang menang dan menurut survei akan menghasilkan presiden yang melanjutkan apa yang dibangun oleh Pak Jokowi. Ya kan? Terutama IKN. Lalu IKN ini tidak boleh dong menghambat program-program pemerintah kan. Ya. Sementara ketika 2024 dia dilantik sudah di sana awalnya. Nah, harusnya bayangan saya ya, kalau bisa 3 shift tadi ya tahun 2027 harusnya semua sudah pindah. Ya. Majority ya. Nah, mungkin selesainya pas 2029. Jadi tidak menghambat program-program pemerintah. Ya, betul, Pak. Jadi kalau kita kembali ke perencanaan besarnya ya. Ya. Kan 5 fase nih. Ya. Sampai 2045 lah kita Betul. langsung. Ya. Di undang-undang itu udah menjelaskan 2045 kita menyelesaikan pembangunan ibu kota negara. Ya. 466 triliun. Ya. Kan angka yang beredar itu sudah disebutkan, lalu 20% APBN. Ya. Sisanya swasta atau KPBU maupun investasi lah istilahnya. Nah, artinya pembangunan yang dikatakan ibu kota negara itu dalam konsep yang dibuat di undang-undang itu target akhirnya itu memang di 2045. Ya. Dengan populasi yang termanage itu maksimal di angka 1,9 juta. Ya. Kenapa harus di-manage angkanya maksimal angka segitu? Karena itu angka psikologis yang didapat untuk memaintain daya dukung lingkungan yang 25% boleh dibangun urban development itu dari 252.000 hektar. Itu kan hanya 56.000 hektar. Jadi orangnya nggak bisa kayak di kita di sekarang, nambah terus, nanti lingkungan rusak juga. Nah, jadi memang di-maintain sehingga konsep pembangunan Nusantara itu tidak hanya berhenti di Nusantara, tapi dia mengembangkan Balikpapan dan Samarinda sebagai konsep Three Cities, ya. Lalu juga daerah-daerah penyangga lainnya di Kalimantan. Supaya penyebaran konektivitas dan sinergitas pembangunan Kalimantan dengan adanya Nusantara itu jadi benar-benar terwujud sehingga cita-cita bahwa Nusantara itu menjadi satu tambahan super hub ekonomi yang menyeimbangkan pemerataan pembangunan ekonomi Indonesia sehingga lebih ke arah timur itu lebih baik. Ya. Nah, itu artinya makanya jumlah penduduknya segala itu juga harus dikontrol. Sekarang mungkin kita mendorong orang datang, tapi ada satu titik nanti kita mulai mengatur jumlah orang yang in and out di sana. Nah, makanya kembangkan daerah sekitarnya juga seiring. Nah, makanya ada konsep daerah mitra di dalam Undang-Undang 3 2022 dan peraturan pelaksananya itu untuk menentukan ada daerah-daerah di sekitarnya yang bisa menjadi pendukung sekaligus mitra sehingga dia bisa menikmati benefit fasilitas-fasilitas yang diberikan untuk Nusantara dapat diterapkan di mereka juga. Contohnya masalah perpajakan atau fasilitas di bidang kemudahan berusaha gitu ya. Nah, itu yang tadi dimaksudkan untuk menarik investor.
bagaimana investor apa sih gula-gula yang diberikan. Ya. Nah, itu ada di peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2023 Ya, ya. tentang kemudahan berusaha di Nusantara. Ya, jadi kalau soal angka sebenarnya angka 2 juta itu pun masih tetap debatable. Iya. Karena bagaimanapun efisiensi sebuah kota juga sangat bergantung pada bukan hanya kapasitas tapi jumlah penduduk, Produktivitas. ya produktivitas jumlah penduduk. Jadi porsi bisnis dan pemerintahan Iya. juga itu Pak mempengaruhi kan. Betul. Karena contoh ya, saya pergi ke Malaysia itu, nginap 1 minggu Putrajaya. ya untuk research sekitar hampir udah 30 tahun kan itu kan. Tapi kalau kita lihat memang semua orang masih kembali ke KL, iya. terutama malam. Iya. Jadi kalau kita di sana sepi-sepi juga. Udah 30 tahun kan. Saya kebetulan menyewa apartemen di sana. Loh, kok malamnya tuh sepi dan contoh mall gitu ya. Nggak akan kita dapatkan mall Plaza Senayan di situ. Iya, selevel itu ya. Iya, jadi saya kira agak beda dengan ini. Contoh, karena pengembang besar yang mau bangun mall aja udah masuk. Iya, iya. Pakuan Jati yang sudah Pakuan Jati itu tahun 80 loh. Iya. Tahun 80 berarti itu hampir 50 tahun itu pengalaman. Iya. Jadi mereka ini akan mencoba melihat jumlah penduduk, walaupun pasti harus dihindari lah, kumuh pasti harus dihindari lah, bukan kota-kota yang ini. Iya, itu benar-benar kota forest city ya, itu pasti dijaga lah. Tapi kalau soal jumlah saya kira ya, nanti kita lihat lah. Ya, jumlah penduduk tidak mencerminkan otomatis sebagai market sebetulnya. Makanya marketnya itu di Three Cities konsepnya minimal. Ya. Sekarang saja kan Balikpapan sudah hampir 900.000 ya. Ya. Samarinda 600.000. Ya, udah 1,5 juta itu potensial market. Di mana dibangun aksesibilitas yang membuat Balikpapan Nusantara itu tinggal 40 menit. Ya, dengan adanya tol ya. Dengan tol baru. Ya. Jadi itu yang nanti kita jadi maintain penduduk 2 juta not necessarily sebagai the only market for any businesses in IKN. Yeah. Tapi marketnya itu justru nanti tadi kalau konektivitasnya sudah bagus sampai bahkan Kaltara, Kalsel yang mungkin 2-3 jam, misalnya nanti keretanya nyambung gitu ya. Itu kan suatu artinya Borneo itu kurang lebih kayak Eropa. Yeah. Syukur-syukur kayak Eropa Tengah tuh yang negaranya banyak, saling sambung menyambung, ya itu mudah sekali orang bertraveling di antara kota-kota di sana itu tanpa ada rasa menempuh perjalanan yang berat 2-3 jam kendaraan mobil atau 2 jam kereta itu udah orang yang dari jauh-jauh itu udah bisa ketemu itu mungkin. Ya, jadi satu kuncinya di situ adalah kalau memang ingin membuat Three Cities tadi sebagai sebuah senario, yang penting bagaimana mengendalikan harga tanah. Ya, karena kalau kita lihat di Eropa itu semua itu jago-jago mengendalikan harga tanah. Ya. Harga tanah itu yang menyebarkan penduduk. Di Jakarta nggak bisa dikendalikan, makanya terusir orang-orang yang berdaya beli rendah keluar. Ya. Contoh dibangun mall. Ribuan orang pemilik lahan mall itu akan pindah keluar dan nggak sanggup belanja di situ. Katakan sanggup ya, tapi karena jarak tinggalnya dia udah nggak di sana, yang membuat dia transportasi jadi mahal. Ya. Lalu kemudian kalau malam hari penduduknya nol. Coba lihat Jakarta malam hari, ini penduduknya mungkin udah di bawah 10 juta kalau malam. Ya. Tapi kalau siang itu 12 juta. Nah jadi artinya sangat menarik penjelasan Anda dan bayangan dari kota-kota Eropa yang sekarang itu. Jadi memang dia kepadatannya memang dikendalikan. Nah, disinilah makanya otorita Ibu Kota Nusantara ini lembaga pemerintah yang berbeda. Ada kekhususan yang diatur dalam undang-undang. Ini yang merupakan terobosan baru yang dibuat oleh bangsa kita yang kita juga harus secara cermat dan hati-hati dalam mengimplementasikannya. Karena tadi, makanya ada konsep tanah di sana itu kan cuma 3. Yang menjadi barang milik negara, lalu barang atau aset dalam penguasaan saat ini ya, nanti bertransformasi nih, menjadi barang milik otorita. Yeah. Yang ketiga adalah aset tanah masyarakat.
existing tapi. Nah ini yang mereka juga nggak bisa bertambah dengan gampang. Karena mereka kalau mau jual aja nanti kan harus persetujuan IKN atau IKN yang beli, otorita yang beli. Ya. Gitu supaya, nah sisanya itu semuanya di HPL kan. Iya. Sehingga kontrol terhadap tanah itu adanya di penguasaan oleh otorita. Iya. Ya, memang itu power itu yang harus tadi juga kami baru ada seminar di LAN. Ini harus ada pengawasan dan kontrol yang ketat supaya lembaga yang punya kewenangan lebih ini nanti dapat dikontrol untuk tidak menimbulkan corruption misalnya. Nah, jadi kontrol tanah itu betul, Pak Hanian. Paling top itu. Pak, itu makanya disitulah diberi kewenangan istimewa dari mulai menetapkan RDTR-nya, Iya. rencana detail tata ruang dan seterusnya. Itu betul-betul kewenangan itu diletakkan di otorita Ibu Kota Nusantara sehingga OIKN itu bisa betul-betul mendevelop kawasan atau area yang dikembangkan itu disiplin sesuai dengan rencana tata ruangnya. Kemudian nanti harga tadi karena dia dikontrol dengan sistem ada HGB di atas HPL dan artinya yang hak milik juga sangat terbatas gitu ya. Itu bisa lebih dikendalikan secara baik gitu ya. Konsep dasarnya ini. Nah, tinggal ujiannya nanti diimplementasi. Pertama, implementasi pertamanya adalah kelengkapan aturan pelaksana. Ini sekarang sedang disusun semuanya. Ada 23 peraturan pelaksana dari Undang-Undang 3 2022, Jungto Undang-Undang 2021-2023 untuk sebagai pelaksana tentang Undang-Undang Ibu Kota Negara itu. Karena kenyataannya setelah pengumuman IKN aja ada, itu harga properti di Samarinda dan Balikpapan naik. Ya. Itu hanya berita. Ya. Jadi artinya dia akan menjadi three cities konsep tadi itu dia akan menjadi contoh kota-kota masa depan Indonesia untuk mengendalikan harga tanah. Ya. Betul. Karena banyak orang salah mengartikan urbanisasi. Ternyata karena ada pengembang di sana, banyak orang yang menjual lahannya, tadinya kebun misalnya, dianggap itu urbanisasi. Padahal nggak ada urbanisasi, orangnya di situ semua. Iya. Cuman bedanya tadinya dia berkebun, dia menjadi penjaga toko. Cuman itu aja bedanya. Tapi dia bilang itu urbanisasi, padahal enggak. Nah, mungkin dengan adanya kota yang benar-benar nol, ya baru dibangun, nah itu bisa diterapkan lah. Kegagalan-kegagalan penerapan tanah, pengendalian harga tanah di kota-kota seperti Jakarta itu harus diterapkan di sana. Setuju, Pak. Karena Batam juga mengalami hal yang sama. Banyak ruli itu. Makanya kita harus diperjualbelikan, menjaga bersama-sama. Dari mulai sejak sekarang. Makanya kita juga ada satu pembedaan konsep ya. Ketika membangun Nusantara, para pekerja itu diberi tempat di hunian pekerja konstruksi dibangunkan ada 22 tower. Oleh pemerintah. Jadi mereka nggak bikin bedeng. Bedeng itulah cikal bakal ruli. Iya. Nah sekarang di sana tidak ada. Jadi semuanya terkontrol. Iya. Jadi memang kunci pengendalian, kewenangan yang jelas, lalu tadi tentunya pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan itu sendiri. Mekanismenya memang nanti sistem ini harus benar-benar disempurnakan sambil bertumbuh, supaya cita-cita membangun Nusantara sampai 2045 ini berada di dalam relnya selalu. Ya, jadi itu otoritas itu di bawah presiden langsung ya? Ya, karena kepalanya setingkat menteri ya. Makanya itu bedanya dengan gubernur. Ya. Jadi dia kepala pemerintah daerah khusus Ibu Kota Nusantara, namanya kepala otorita, tapi setingkat menteri. Nah ini desain pemerintah daerah khususnya pun sedang buat nih. Itu nggak ada dapil di situ kan? Nggak ada. Nggak ada dapil. Dia jadi, bebas politik ya? Tidak, kepala otorita itu diangkat presiden untuk pertama kali langsung. Nanti yang berikutnya baru dengan persetujuan DPR. Jadi langsung DPR. Nah kita juga saat ini mitranya di DPR itu ada komisi nanti yang akan membidangi khusus untuk IKN. Tapi nanti itu ya? Ya. Hasil pemilu sekarang ya? Iya betul. Ya. Sekarang kita udah 2 kali pernah ketemu Komisi 11 dan Komisi 2. Komisi 2 udah 2 kali nih. Jadi karena Komisi 2 itu lebih paham ya dari sisi pengelolaan pemerintahan daerah dan konsep pemerintahan daerah khusus. Ya, jadi memang kekuasaan otorita itu sangat penting gitu. Dan tidak salah dia mengembangkan divisi-divisinya apabila ada sesuatu
fungsi kontrol yang lebih bagus gitu ya. Apakah itu di bidang pengelolaan lingkungan, kemudian juga terutama pengendalian penduduk ya. Ya, Kalau saya masalah lihat. sosial kemasyarakatan itu perlu, karena pasti banyak isu-isu tentang sosial yang harus ditangani, Ya, baik itu apakah masyarakat adat gitu ya, ataupun masyarakat lokal, maupun masyarakat pendatang yang nantinya semua berinteraksi kan. ya, Nah itu pasti ada potensi hal-hal yang harus dirawat bersama supaya tidak terjadi, apakah itu gegar budaya atau konflik kebudayaan karena ya, perbedaan latar belakang. Apalagi dengan status ibu kota itu lama-kelamaan kan menjadi tempat semua orang untuk datang mengadu nasib. iya, Nah, dia sebagai ibu kota harus menjadi livable city, kota yang layak huni, di mana layak huni artinya tuh lapangan kerja bagus, standar standar upah kerja juga baik, lalu apa namanya jumlah jumlah perekonomian atau perusahaan yang berada di sana juga cukup bisa menjadi super hub ekonomi di satu sisi itu, di sisi lain bahwa dia juga harus menjadi kota yang dicintai dengan ikon-ikon pembangunan yang modern, advance teknologi dan penuh kebaruan. Yang contoh misalnya jika penerapan pertama kali autonomous bus, yang bis tanpa awak, itu kan jadi ikon yang tersendiri yang menarik. Wah, kalau pengen naik mengexperience bis tanpa awak itu ya ke Nusantara. ya. Nanti baru yang kota lain mengikuti kan gitu. Nah, jadi banyak inisiatif-inisiatif teknologi baru itu akan diimplementasikan Di di sana. sana. Saat ini kita sudah ada rumah teknologi, di Apa tuh? mana perusahaan-perusahaan besar dunia menaruh produknya untuk dijadikan showcase supaya orang bisa lihat, kalau kami nanti ngebit teknologi yang bisa diterapkan Nusantara, ini loh barang kami kayak gini. Nah, itu kita buka biar Oh, orang bisa lihat. Termasuk yang namanya Sky Taxi. taksi. Drone untuk taksi drone, Ya, 4 penumpang ya, itu berbasis elektrik buatan Hyundai. Hyundai menaruh dan sudah ada mock-up-nya di sana, Pak. oh ya. Nah, jadi istilahnya orang tuh bisa lihat anak-anak SD sekarang tuh rumah teknologi itu hampir 1.000 pengunjung. Iya, iya. Nah, jadi orang supaya tahu ngebayangin katanya ini kota cerdas, cerdasnya apa sih gitu. Nah, di situ kita kasih perlihatkan sistem smart city, lalu smart buildingnya seperti apa itu. Iya. Kalau smart city itu ada satu konsorsiumnya Finlandia, satu Huawei menaruh model-model barang. Jadi orang bisa mau buatan mana yang menurut rakyat lebih bagus silakan, nanti kita bisa menilai pada saat diadakan bidding atau tender. Jadi kita udah bisa ngasih ke publik nggak sembarangan barangnya udah pernah dilihat kan bagusnya kayak apa. Nah, Iya, itu yang kita gunakan. iya, Kita semua prinsip terbuka lah. iya. Jadi dalam kaitannya dengan pemerintah kan begini, sekarang pertumbuhan ekonomi pemerintah kan turun akibat persoalan di Cina, Amerika, dan memang ekonomi global sedang menurun. Ya, Belum selesai efek perang dari Ukraina, Ukraina, Rusia. ya, terutama soal energi ya. Jadi pemerintahan yang sekarang siapapun yang jadi presiden akan dipaksa dia jadi inward looking. Hmm. Paling tidak untuk mempertahankan 5%, apalagi bonus demografi itu harus dikejar minimal 6% untuk bisa Indonesia maju 2045. Minimal 6%. Nah, jadi kalau kita lihat naskah-naskah yang dibuat presiden ya rata-rata di situ ya. 6-7%. Katakanlah misalnya Prabowo 6-7%. Nah, berarti proses IKN dan proses di mana presiden ini akan mencapai targetnya menciptakan 6%. Berarti kan tenaga kerja dan segala macam nih. Nah, berarti IKN akan memberikan sedikit banyak akan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, apabila presiden yang akan datang mampu melihat ini, jadi nggak ada keraguan sama sekali untuk mempertanyakan soal-soal rencana yang sudah dibuat di dalam IKN itu. Ya. Artinya kalau 3 shift satu hari, saya kira itu perlu dibuat komitmen sampai minimal tahun 2029. Supaya kelihatan, supaya kelihatan apanya kan, dampaknya. Betul. Saya mungkin ingin menambahkan gini. Ya. Mungkin kita ingin melihat bahwa
pembangunan IKN ini kan kalau jujur kita lihat ya, karena ini berdasar undang-undang, ini kan programnya bangsa, Ya. bukan program presiden. Ya. Jadi yang bertanggung jawab meneruskan itu sebetulnya ada di pundak kita semua Ya. sebagai bangsa. Mau nggak kita punya tujuan ini yang sudah ditulis nih? Bahkan 2 kali undang-undang berubah tuh 93% tuh parlemen yang setuju kan? Ya. Apakah nanti akan parlemen berikutnya mau membatalkan atau mau menganulir? Saya tidak tahu. Tapi yang jelas ini sudah ada yang harus dijalankan. Nah, karena ini produk bersama, yang ingin saya sampaikan itu bahwa ini tanggung jawab kita bersama Ya. sebagai bangsa Indonesia. Jangan kita terkotak-kotak lagi, terpecah-pecah lagi terhadap atas golongan-golongan hanya berdasarkan kepentingan tertentu saja. Kalau sudah diputuskan, ayo kita teruskan. Karena kalau terbiasa kita menganulir setiap keputusan, nanti kita nggak jadi bikin apapun. Ya, ya. Dan saya sih yakin ya, dari suasana yang terlihat sekarang, nggak ada satu capres yang anti. Walaupun kalau ada satu ya dari 3 nggak ada masalah. Ya, tapi artinya ada yang punya komitmen kuat untuk melanjutkan, sangat jelas kelihatan bahwa dia memberikan kontribusi pada pembangunan karena fisik kan. Kemudian banyak presiden yang sekarang ini banyak memberikan orientasinya pada fisik. Contoh Prabowo misalnya, dia akan membangun rumah sakit di setiap kabupaten. Dia akan membangun sekolah unggul di setiap kabupaten. Dia membangun rumah di desa 2 juta, rumah di kota 1 juta. Tapi artinya itu semua fisik gitu. Yang karena adanya kesadaran bahwa ekonomi luar ini sekarang sedang menantang gitu, sangat menantang. Jangan sampai pertumbuhan 4,9 itu terus turun, Pak. Nah, itu malah kita nggak bisa jadi negara. Iya. Kesadaran itu, kesadaran kolektif itu ada, ada. Karena ya perang tadi kan memberikan dampak yang masih ada sampai hari ini. Dan inisiatif atau undangan presiden terhadap konglomerat yang 10 itu memang sangat memberi harapan bagi pengembang-pengembang lain untuk ikut ke sana. Karena itu semua pengembang-pengembang besar yang usianya itu ada yang sudah 30-40 tahun. Benar-benar orang-orang yang berpengalaman. Jadi kalau mereka meletakkan katakanlah inisiatif untuk membangun sebuah, saya dengar kan rumah sakit. Kemudian saya dengar mall, Pakunjati kan. Kemudian Ciputra juga akan membangun kawasan perumahan ya. Jadi kalau mereka ini bergerak, saya kira itu akan memberi dampak positif. Karena mereka punya market sendiri-sendiri. Contoh pindah mallnya Ciputra kemana, pengisi-pengisinya juga ikut. Pindah Agung Sedayu kemana juga, ya itu. Jadi mereka sudah punya saling kepercayaan antara konsumen yang menggunakan ruang itu dengan pengembangnya. Itu yang istimewa itu. Jadi kalau di dunia maya itu ada followersnya juga. Ada Saya ingin menggarisbawahi ini Pak Panangia. Ya. Soal bonus demografi nih. Karena bonus demografi itu intinya kan kaum muda produktif. Mendominasi. Nah ini yang saya pikir teman-teman kita nih anak-anak muda sekarang ini ya. Karena nanti giliran mereka lah yang mengisi kesuksesan sejarah bangsa kita ini di depan. Bonus demografi itu menjadi bonus kalau demografinya atau orang-orang yang dominan tadi jumlahnya adalah orang-orang yang berkompeten. Oh iya dong. Nah kalau orang-orang yang bakal mengisi dominasi ini tidak mau belajar dengan benar, bekerja dengan serius selama saat ini ya, tentunya bonus demografi itu malah bisa jadi beban. Karena yang dominan malah orang-orang muda yang tidak produktif. Nah, tapi kan kita melihat nih anak muda kita sekarang udah sangat kreatif, sangat dinamis dan mereka punya range of kreativitas yang demikian luas. Sehingga saya kagum sekali tuh melihat anak-anak muda tuh umur-umur 20 awal tuh udah mampu punya bisnis sendiri. Nah, ini yang harus kita jaga, harapan bahwa mereka ini tumbuh sehat. Dan berhasil menjadi betul-betul bonus demografi. Nah, jangan sampai program-program yang tersedia dengan tadi ya magnet-magnet ekonomi yang berhasil dibentuk ini harus berhasil juga. Kalau tidak mereka nih mau kreatif mau menjadi kerjaannya ditaruh di mana kan gitu kan karena magnet ekonominya nggak tumbuh. Nah, dengan kita menumbuhkan super hub ekonomi baru ya alternatif di luar Jakarta memeratakan yang tadi penduduk mayoritas di Jawa ini bisa menyebar lebih banyak ke arah timur, itu tentunya
kreativitas di timur pun makin akan tumbuh. Ya, tapi disitulah pentingnya inisiasi dari pemerintah. Ya, peran pemerintah di sana. Ya, karena begini, Indonesia ini kan termasuk soft culture. Jadi leadership itu sangat-sangat berpengaruh. Beda dengan negara-negara yang memang sudah ya suka melawan ya. Kita nggak ada yang suka melawan, Pak. Saking sukanya. Melawan pun karena nurut sama yang di atasnya kan. Ya, Di iya. atas yang lawan, di bawahnya ngelawan. Iya. Jadi dia hanya follow the leader kan. Iya. Ya kan, Pak. Tutur Iya. Handayani. Jadi itulah pentingnya kepemimpinan nasional ke depan, Pak. Iya. Jadi semoga apa yang diletakkan oleh Pak Jokowi ini ya dia dilanjutkan dan disempurnakan. Jadi nggak ada cerita mengenai masalah bagaimana undang-undang itu dibuat, undang-undang kota, tapi bagaimana mengeksekusi kecepatan bertindak Ya, untuk membuat dia bisa menciptakan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi sekaligus gitu loh. Dalam 5 tahun pertama lah. Karena kalau 5 tahun kedua biasanya kalau bagus itulah leadership akan diikuti orang. Betul Pak. Jadi kesadaran publik ya bahwa perencanaan yang baik itu kan sudah setengah keberhasilan. Ya, betul. Kalau semua bisa menyadari, memahami perencanaan atau konsep Nusantara ini adalah sesuatu yang baik. Ya. Karena udah jadi nih, perencanaannya udah, rencana induknya sudah ada di Undang-Undang 3, perincian rencana ini juga ada. Ini sudah baik. Ini kan sudah setengah keberhasilan. Ya. Kan tinggal diteruskan setengah lagi. Ya. Sebutnya itu. Ya, itu maksudnya. Nah, jadi kita bukan memperdebatkan rencananya ini baik atau tidak. Bukan Kalau itu memperdebatkan lagi. ini lagi, memang kita nggak akan pernah selesai sampai kapan. Ya. Jadi kalau dia 5 tahun ini eksponensial kecepatannya, entah kantor kementerian, entah apa, entah DPR, entah Bank Indonesia dan segala macam, itu udah tinggal lanjut ya Pak. Ya. Jadi 5 tahun pertama ini nih. Key. Iya, key-nya. Kita belajar dari Korea Pak. Oh. Korea itu membangun Sejong sekarang sudah 15 tahun. 5 tahun pertama zero. Why? Ya. Karena mengalami ganti kepemimpinan. Ya. Lalu ragu. Ya. Meneruskan atau tidak. Iya. Seiring waktu nggak bisa ditolak memang perlu. Karena kajian itu udah lama kan sepertinya. Akhirnya di tahun kelima baru mulai. Ya. Sekarang sudah 10 tahun. Nah, ada satu pelajaran yang sangat menarik yang saya dapatkan. 10 tahun presidennya belum pindah. Oh. Dan menteri-menteri senior tertentu. Nah, di sini dibalik nih sama presiden kita. Iya. 2 tahun pindah duluan. Iya. Kalau tadi Bapak bilang follow the leader. Itu dia. Artinya itu bukan sesuatu hal yang dari langit begitu saja. Kita lihat studinya adalah. Iya. Ada studinya. Kita mau belajar dengan Korea. Mereka sukses membangun kota yang bagus, Pak. Saat ini ya. Tapi dengan tadi presidennya belum pindah juga, mereka lagi berdebat nih tahun 2027 katanya mau memutuskan. Pindah Minimal Pak, keputusannya itu 2 ibu kota on. Ya. Artinya kan ada pemaksaan tapi masih juga nggak mau menghilangkan sejarah kali ya. Seoul itu kan ibu kota utama. Jadi kita tuh juga mungkin sentimental perasaan yang aduh kok Jakarta nggak jadi ibu kota lagi gimana, kan mungkin ada juga yang seperti itu. Ada. Nah, itu mungkin dialami juga nanti. Nah, tapi perdebatan itu mestinya tadi tapi tidak terlalu banyak itu. Melihat tujuan ke depan. Tapi tidak terlalu Kalau banyak. itu suatu keniscayaan memang ya sudah. Ya, karena orang-orang Jakarta tipikalnya itu lebih terbuka. Lebih modern dalam hal-hal itu. Dia bisa memisahkan kepentingan negara benaran dengan kepentingan lokal. Jadi orang tidak ada yang protes kalau pindah ke sana, nggak ada. Kalau statusnya doang kan ini. Iya, nggak orang. Jakartanya tetap Jakarta. Malah dibilang supaya tidak terlalu macet lah pindah. Ya kan? Ya gitu. Jadi anak-anak sekarang lah yang mempengaruhi itu semua. Komunikasi politik itu yang ada di media itu anak-anak sekarang. Mereka disebut-sebut lebih pragmatis. Padahal sebenarnya bukan lebih pragmatis. Mereka rasional justru. Rasional karena tidak ingin perdebatan dicampur perasaan. Ya. Mereka tidak mau berdebatkan bangsa pakai perasaan gitu loh. Justru tidak baperan gitu. Itu yang maunya mereka. Anak muda malah tidak baperan. Makanya anak muda sekarang lebih pragmatis. Dituduh orang yang senior. Padahal anak muda melihat bukan itu. Nggak laku yang begitu-begitu. Jadi memang ada sedikit miskomunikasi antara anak muda dengan orang-orang tua nih sekarang. Ya, itu emang persoalan klasik ya. Generasi tua selalu tidak mampu memahami generasi muda gitu. Jadi artinya tidak ada lagi masalah
apabila leadership itu ditunjukkan. Jadi dalam 5 tahun pertama semua diarahkan ke sana dan kontribusi dalam pembangunan ekonomi dan dibuktikan bahwa pembangunan fisik di IKN itu termasuk orang asing dan segala macam telah memberikan kontribusi berapa pada pertumbuhan ekonomi. Udah, itu sangat-sangat bagus. Dikomunikasikan aja udah. Memang KPR yang kami alami itu satu, komunikasi ke publik itu memang agak terbatas ya. Sekarang itu bukan hal yang mudah karena orang nggak seperti dulu ya. Koran datang dibaca semua. Sekarang media televisi, orang hanya dibaca apa yang lewat di timeline-nya dia. Iya. Jadi yang sangat penting itu siapa atau apa yang mempengaruhi timeline yang ada di gadget masing-masing orang. Iya. Kalau itu dia key opinion leaders, berarti orang-orang itulah yang harus dituju ya. Lebih banyak. Ya. Kalau itu selebriti yang banyak followersnya, ternyata itu manfaat juga. Karena begitu dia ada beberapa selebriti ngeliput, itu pertanyaan tuh banyak tuh. Iya. Kepada dia. Gitu. Iya. Anda ngelaksanakan sendiri ke sana gitu kan. Jadi yang ditanya, nah tinggal bagaimana pemahaman orang-orang yang key opinion leaders dan selebriti yang punya banyak followers ini mendapatkan pemahaman yang komprehensif dan benar terhadap pembangunan IKN. Itu PR yang kami rasakan. Karena berbicara di media saja ya namanya hoax, namanya sebenarnya guyonan lebih banyak tuh kan, meme guyonan, tapi jadinya kayak yang antidot atau kontraproduktif terhadap informasi yang sebenarnya. Iya. Tapi ya itu tantangan masa informasi seperti sekarang. Iya, tapi kalau saya sebagai independen menilai so far so good lah. Ya, artinya kalaupun jadi udah mulai melewati fase karena ketika ditunjukkan fisiknya progresif ya, terus ya dengan sayap-sayap yang dibangun itu kayaknya sih orang udah nggak ragu lagi sekarang. Jadi perdebatan juga mengenai itu udah nggak ada sekarang. Kalau ada orang yang keras-keras menentang itu juga udah nggak ada followersnya gitu loh. Ya, sekarang orang udah menerima. Cuman memang benar karena pemilu ini masih ada tanda tanyanya siapa akan memimpin. Nah itu yang orang menunggu. Tapi nggak ada keraguan mengenai bahwa Pak Jokowi itu masih mengkawal. Dan sebetulnya secara hukum ini kebetulan kalau diberi kesempatan Pak. Iya dong. Ibu Kota Nusantara ini kan dibangun berdasarkan Undang-Undang 3. Berarti ada satu undang-undang nih. Kalau mau katanya dibatalkan, berarti kan undang-undang ini. Kalau lihat sequence hukumnya nggak cuma ini. Setelah ini ketika nanti undang-undang tentang DKI juga harus berubah. Iya, bukan ibu kota lagi. Bukan ibu kota lagi. Berarti ada 2 undang-undang. Dengan terbitnya Kepres, pemindahan terjadi ke Nusantara. Ya. Selain undang-undang ibu kota, ada undang-undang DKI, ada 3 undang-undang lagi. Yaitu undang-undang tentang provinsi Kaltim. Oh, ya. Dia harus mengubah delineasinya. Berarti kan harus berubah undang-undang ketiga. Ya. Yang keempat itu undang-undang tentang Kabupaten Penajam Pasir Utara. Ya. Dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Ya, lokasi. Itu ada 5 undang-undang. Lalu terkait pembangunan, itu ada APBN. Ya. Undang-undang APBN kan yang kalau sudah dianggarkan 2025 misalnya, nanti kan Presiden terpilih 2020 Oktober kan? Ya. 24 Oktober kan? Ya. Itu biasanya pembahasan anggaran 2025 sudah selesai. Ya. Kan sulit direm. Berarti 2026 mungkin baru berubah. Artinya APBN-nya udah jalan sampai 2025. Ya. Belum lagi undang-undang rencana tentang RPJPM. Ya. Kan kalau sudah memasukkan ada pembangunan Nusantara segala macam. Ya. Berarti ada setidaknya 7 undang-undang yang harus dirubah oleh siapapun yang ingin membatalkan pembangunan. Ya. Artinya bukan sesuatu yang mudah. Nggak mudah itu. Artinya plus setiap perubahan undang-undang itu harus masuk program legislasi nasional. Prolegnas. Nah, itu kan debatnya panjang juga. Ya. Saya pikir teman-teman yang belum begitu memahami dasar hukum yang seperti itu perlu kita sampaikan supaya confidence-nya makin tinggi. Udahlah, kita lihat hukumnya aja dulu. Ya, kalau hukumnya dirubah-rubah ya nanti itu persoalannya cukup panjang sebetulnya. Iya. Dan tidak mudah. Karena kalau hanya kita sebagian dari kecil masyarakat mencoba merubah itu, ya orang akan menilai ada kepentingan apa gitu loh. Tapi kalau mayoritas tidak menyepakati itu lain lagi. Itu udah suara rakyat, suara Tuhan. Iya, kalau ini bukan, ini suara dia. Saya kira enggak. Kalau itu sih enggak.
Makanya saya bilang so far so good. Proses pengembangan organisasi otorita itu. Cuman memang saya masih melihat intensitas seperti ini masih kurang. Itu aja. Ya. Jadi kalau makin banyak media yang secara konsisten dilakukan, itu saya kira oke itu. Ya. Terutama setelah kepemimpinan nasional sudah katakanlah sudah berhasil dihasilkan oleh pemilu yang akan datang ya. Kan kita nggak tahu, ada yang bilang potensi satu putaran. Istilahnya kalau satu putaran kan udah ketahuan. Nah, jadi tugas dari otoritas sekarang memang perlu menjembatani komunikasi yang lebih intens. Makanya saya hadir di sini, Pak. Luar biasa. Saya yakin Pak Jaka ini. Pak Panangian ini punya juga followers yang dan bukan followers biasa, followers yang marketer. Iya. Karena memang kita membutuhkan marketer terhadap IKN. Nah, Iya. satu poin yang kami laksanakan juga, PR kami itu bukan hanya menjelaskan kepada publik, even kepada sesama ASN. Makanya kami sudah mulai program Working from IKN. Ya. Jadi kami udah mulai kemarin 25 orang dari berbagai kementerian kami undang. Iya. Yuk nginep, coba kerja dari sana, suasananya ini supaya nggak terbayang, apalagi yang belum pernah ke Kalimantan. Disangkanya tuh kita betul-betul di tengah hutan. Lagi ngopi tiba-tiba macan lewat gitu kan. Takutnya seperti itu. Jadi kita ajak ke sana. Iya. Gitu kan. Dan kemarin sambutannya cukup baik, beritanya lumayan viral, dan kami akan melanjutkan itu. Tadi juga bicara kayaknya teman-teman ASN ini juga perlu diberikan confidence yang lebih tinggi bahwa pindah ke sana itu ya sesuatu yang mengasihkan sebetulnya. Iya. Makanya kalau bicara sama anak milenial dan zilenial, IKN itu apa? IKN itu asik. Iya. Asik aja, nggak usah takut-takut. Justru mereka biasanya lebih berani, Pak. Iya. Oh gitu ya? Yang muda itu pendapatnya lebih mungkin mereka suka yang bersifat eksperimen ya. Eksperimen, dan kemudian mereka sangat concern dengan lingkungan. Nah betul, Pak. Jadi itu kemenangan dari IKN itu. Jadi kalau bertanya udara apa segala jangan lu coba-coba, itu aja udah dan lingkungan kita yang terbaik udah. Campaign ke negara Eropa yang kita jual itu soal konservasi lingkungan. Iya. Kita convince mereka bahwa membangun Nusantara itu tidak merusak lingkungan, justru kita melakukan pembenahan. Iya. Oh itu kan nebang pohon yang ditebang itu eukaliptus, pohonnya hutan tanaman industri. Iya. Justru yang kita tebang tuh area HTI kita bangun, lalu sisa area yang tidak terbangun di antara pohon-pohon itu harus disulam dengan tanaman endemik Kalimantan. Ya. Dan kita udah punya nursery yang dibangun oleh KLHK, itu di daerah Mentawir, itu menghasilkan 20 juta bibit pohon setahun. Oh. Kayaknya banyak buat di Jawa ya. Kalau di sana masih kurang itu. Iya. Karena gedenya ya. Nah, kita punya bukti, kita bilang, saya selalu sampaikan kalau lagi bertemu dengan teman-teman kita yang dari Eropa, para duta besar dan bisnis yang dibawa ke sini atau ketika kami ke sana, saya sampaikan bahwa kami punya proof ada 1.780 hektar kurang lebih ya area di wilayah Samboja yang tadinya lahan kritis yang rusak karena kebakaran. Sudah selama 20 tahun terakhir dibangun oleh BOSF, Borneo Orangutan Survival Foundation, berhasil tuh jadi hutan kembali 1.700 hektar. Itu swasta. Masa negara nggak mau membangun ratusan ribu hektar, menghutankan kembali? Harusnya mampu lah. Mampu loh. Nah, itu saya bilang. Jadi kalau satu swasta aja mampu 1.700, satu otorita which is itu adalah kepanjangan tangan dari pemerintah dengan dukungan rakyat melalui DPR, melalui anggaran segala macam, mestinya bisa menghutankan dan membuat konservasi yang lebih baik. Itu, Pak. Saya kira luar biasa ini penjelasannya. Jadi nanti kalau misalnya sudah ada lagi perkembangan, nanti akan kita coba update lagi. Siap. Ya. Kalau perlu kita harus ke sana, Pak. Iya boleh. Kita ke sana. Kita siap ke sana. Termasuk saya ajak ke tempat WSF tadi itu. Buktikan. Yang untuk menghutankan itu ya. Bayangin ada hutan di tengah-tengah area permukiman. Apa inisiasi mereka menghutankan itu? Ya, apa motifnya? Motif? Ini Pak, untuk konservasi orang hutan. Jadi orang hutan yang banyak dulu ditangkap, dipiara, lalu ada yang dijadikan sirkus di Thailand apa di mana. Sekarang kan ada yang dipulang-pulangin tuh. Nah itu disekolahkan kembali supaya mereka bisa tinggal di hutan lagi. Jadi di situ sekolahnya.
Berjarak berapa kilo dari sini? Kalau dari Dari IKN? itu di dalam wilayah IKN, Oh iya, di Samboja. Jadi kalau di Samboja dari Balikpapan tuh 40 menit. Oh iya, 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 40 menit iya, kita iya, naik iya, iya, kendaraan, iya, iya. dan ada punya lodge yang sangat kali itu Besar. juga untuk nginep. Kalau ada yang suka tinggal di tengah hutan, pengen dengar suara-suara hutan, situ. Boleh ya? Dan mereka selalu didatangi oleh eh, orang-orang asing, volunteer, yang ingin hidup tinggal di situ selama 2 minggu, ada yang sebulan. Oh Gitu. iya. Nanti bantu ngasih makan orang hutan, ngasih makan apa beruang madu di dalam wilayah Area itu konservasi. ya. Itu menarik. Iya, iya, iya. Itu bisa Jadi jadi. membangun kota hutan cerdas itu bukan sesuatu hal yang mustahil. Artinya ya tantangan kita bagaimana hidup berdampingan dengan alam. Iya, iya. Nah, Back to nature. cerdasnya itu yang harus kita atur. Saya pernah menantang satu perusahaan teknologi dari barat gitu ya. Ketika mereka datang dengan teknologi face recognition dan lain-lain, saya bilang kalau face recognition kan di gedung udah banyak nih. Iya. Bandara juga udah pakai ya. Iya. Saya bilang bisa nggak face shape and movement recognition? Apa tuh? Loh, kita kan hidup di tengah hutan, Pak. Iya. Kalau tiba-tiba ada macan nyasar gimana? Oh iya, iya. Kan kalau ada alat sensor yang Iya, iya, iya. disebar gitu ya. Iya. Jadi orang tuh tahu-tahu kan hampir semua orang pegang handphone. Iya, iya. Ada alert tuh. Kalau di Korea tuh gitu, alert nih, awas gempa, Iya, ada gempa, iya, atau iya, iya. ada heat, Iya, iya. panas tuh. Waktu Panas, saya ya, kemarin ke ya. sana tuh lagi panas banget. Jadi harap masuk rumah gitu. Iya. Nah ini kan gitu, ada macan. Iya. Saya bilang kalau teknologi Anda bagus, dia mengingatkan masih 100 meter. Saya bilang. Kalau awas ada macan 3 meter di belakang ya udah mati kita. Atau beruang madu kan, tinggal 1,5 meter dicolek aja. Nah itu, terus mereka langsung bikin, oh iya saya ngerti. Bisa nggak? Ya udah kami balik dulu deh. Riset dulu. Harusnya bisa dong secara teknologi. Bisa, bisa, Dan bisa. itu karena kita nggak mau membatasi juga hutan itu terus jadi dipagerin atau itu bukan. Ya, Cuma ya. mungkin jarak antara hutan tropisnya dengan mulai sisi dari kota itu yang harus perimeternya yang Iya dong, harus dijaga perimeternya. perimeternya, dan itu harus dengan teknologi, bukan orang patroli. Kalau itu mah manual. Nah, teknologi ini yang kita ingin terapkan. Ya, ya. Makanya kami mengundang perusahaan-perusahaan besar itu, Ya, coba ya. Anda riset, bikin yang seperti itu, Ya, tawarkan ya, nanti. ya. Itu mungkin yang menarik dan teruji akan kita gunakan. Ya, ya. Kita jadi nggak ganggu yang di alam, mereka juga jangan sampai ganggu kita kan gitu. Kalau sekarang kan dulu di Sumatera kan masih sering tuh Pak. Iya, iya. Zaman 70 itu kan Harimau masuk kampung. Iya, iya. Makan ternak, Iya, gitu kan. iya, Nah, iya. ini kan kita harus jaga kalau ada alarmnya atau apanya kan lebih baik. Tapi nggak saling ganggu. Iya, iya. Nah itu salah satu kebutuhan ya. hutan cerdas itu, kota hutan cerdas berkelanjutan itu. Penggunaan teknologi yang bisa mensupport kita dalam konteks itu. Plus misalnya hotspot. Mendetek hotspot itu lebih penting. Karena masih hotspot aja dia terdetek kan cepat responnya. Iya, iya, iya. Kalau udah kebakaran baru ketahuan nggak repot. Iya, iya, iya. Bahaya Pak. Iya, iya. Ibu kota kebakaran gitu. Nah itu betul-betul harus kita jaga. Jadi teknologi-teknologi itu yang kita perlukan hadir. Nah saya yakin anak-anak generasi muda, sebagian ada yang, saya banyak tuh ketemu diaspora kita, bekerja di perusahaan-perusahaan teknologi yang hebat di luar negeri. Saya yakin tinggal mereka kalau punya teknologi itu mereka yang akan pulang. Mengisi itu. Iya, iya. Harusnya mereka punya lah. Apalagi Amerika ya. Iya. Amerika kan banyak juga hutan yang Betul. Bagaimana memantau, Iya. apakah pakai drone, apakah pakai balon stratosfer, atau pakai Iya, satelit. iya, Mana teknologi yang paling efisien dan mencakup semua kebutuhan. iya, iya. Nah, yang mau dihutankan itu tadi yang 1.000 berapa? Tadi yang dihutankan swasta? 1.700 hektar Oh. itu mereka, kita udah ada kerjasama ya sama BUSN. Dan mereka mengajak kita untuk dikelola, isinya di bawah naungan otorita nantinya, tapi mereka sebagai profesional yang mengelola saja. Oh, ya. Rencananya mau ke arah sana. Ya, dan akhirnya nanti kan IKN bisa mengklaim itu tindak Success story. Iya dong, success story, tindak nyata bahwa pemerintah concern dengan itu kan. Iya. Berarti kalau ada tempat lain pun masih bisa kan Iya. dilakukan lanjutannya kan? Metode yang sama. Iya, bisa sama. diulangi. Iya, karena sudah terbukti, sudah proven ada yang berhasil. Terutama area-area bekas illegal mining, Pak. Oh iya. Itu yang harus kita cepat recover ya. Ada berapa hektar di situ tuh illegal mining itu? Saya kalau luasannya belum paham, Pak. Tapi yang jelas kategorinya begini. Untuk
mining yang sudah ada izin itu masih boleh terus berlanjut sampai izinnya habis. Iya. Dan itu di bawah pengawasan yang ketat. Untuk yang izinnya habis, yang masih ada izin tapi tidak dikelola, Ya, nah itu kita nggak izinkan Ya, teruskan. Karena emang udah ditinggal, Ya, udahlah, berarti ya. Anda nggak jadi. dicabut ya izinnya. Nah, yang illegal mining ini ditindak. Tindak hukum yang jelas. Nah, tadi masalah kewenangan, konsistensi menegakkan hukum itu juga penting. Ya. Karena kalau enggak nanti orang akan melihat, sama-sama juga ini ada otorita juga misalnya nggak bisa ditegakin. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Cuman istimewanya otorita yang akan datang kan presidennya di situ, di lokasi yang sama. Jadi nggak jauh-jauh. Kalau kayak sekarang kan kita ke Jakarta dulu kan Iya, gitu. Kalau nanti betul. kan nggak. Jadi itu kelebihannya. Di mana kepala negara, di situ kota itu. Betul. Istimewa dia. Itu yang betul-betul nanti membuat pembeda ya. Iya jelas. Tiap hari bisa konsultasi dan tiap hari mengambil keputusan. Kan gitu. Ya. Karena dia juga di situ, maka program 5 tahunnya itu bagaimana dia memberi kontribusi pada ekonomi, udah selesai itu. Karena pembangunan fisik paling banyak yang memberikan kontribusi terhadap ekonomi karena penyerapan tenaga kerja, ya kan, dan lokal konten. Trickle down efeknya banyak. Trickle down effect dan multiplier effect. Menurut penelitian dari UI pada tahun 2023 bulan Mei, properti itu menyumbang bahkan 14% terhadap PDB Indonesia selama 5 tahun terakhir. Bahkan kalau bangun satu rumah itu ada ratusan industri yang terkait. 185 ya industri. 185. Multiplier effect. Saya pancing beliau aja nih. Iya. Karena soalnya yang ngajarin saya itu belajarnya di sini juga.